Assalamualaikum. Kembali lagi denganku Sinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan apa saja yang harus disiapkan menjelang persalinan. Yang pertama, tentu saja barang-barang bawaan yang harus disiapkan di usia kehamilan paling tidak 8 bulan. Karena kita tidak tahu si adik ini ingin keluarnya di minggu keberapa, jadi lebih baik disiapkan sedini mungkin. Di sini untuk perlengkapan bayinya itu saya menyiapkan masing-masing 3 set. Jadi mulai dari baju ini ada 3 set. 2 baju lengan panjang dan celana panjang, kemudian satunya jumpsuit yang lengan kakinya juga panjang. Kemudian ada ini singlet juga 3 pasang. Ini terserah nanti dokter atau bidannya rekomendasikan untuk memakai gerita atau kaos singlet. Jadi gerita ini sebenarnya sudah tidak banyak digunakan karena takutnya mengganggu pernafasan si adik bayinya kalau digunakan dengan terlalu kuat. Jadi ada yang merekomendasikan singlet, ada yang merekomendasikan gurita. Berhubung ini nanti saya berencana untuk lahiran di bidan saja, dan bidan saya menyarankan untuk pemakaian gerita boleh, tapi hanya sampai tali pusat bayi lepas. Jadi mungkin hanya 5-7 hari pemakaian, dengan catatan tidak terlalu kuat untuk pemasangannya. Tapi kalau tiba-tiba harus melahirkan di rumah sakit dan tidak boleh pemakaian gurita, jadi saya juga menyiapkan kaos singletnya. Kemudian ada topi, kaos tangan dan kaos kaki. Ini juga ada popok kain. Kalau popok kain nggak tahu nanti dipakai apa enggak. Biasanya di sana langsung pemakaian popok sekali pakai, karena biar adiknya juga kalau tiba-tiba pipis kita tidak bingung untuk mengganti semua pakaiannya. Kemudian ada tisu basah juga, ini wajib dibawa. Bedong, di sini saya membawa 3 bedong. Kemudian ada juga handuk. Lalu ini ada waslap sama sapu tangan. Waslapnya kalau untuk membasahi wajahnya adik bayinya atau memandikan adik bayinya. Kemudian di sapu tangannya itu digunakan untuk adiknya saat tiba-tiba gumoh atau keluar cairan atau membasuh keringat adik bayinya juga bisa. Kemudian untuk perlengkapan minyak-minyakan, di sini ada BB cream. Tiba-tiba waktu pemakaian popok ada ruam-ruamnya, kita bisa memberikan ini. Kemudian ini minyak telon supaya adiknya hangat. Ada baby oil juga, ini nggak tahu nanti dipakai apa enggak. Ini sabun dan sampo bayi. Ini digunakan kalau adiknya sampai harus menginap mungkin. Dan ini botol susunya, kalau memang adiknya harus diminumi susu lewat botol. Kemudian untuk pulang nanti saya juga menyiapkan gendongan. Ini gendongan bayinya sama selimut bayi yang ini. Selimut bayinya supaya adiknya nggak kedinginan waktu di perjalanan pulang. Jadi ini nanti semua dimasukkan ke dalam tas ini supaya nanti
waktu tiba-tiba kerasa kontraksi, kita tinggal langsung membawanya. Jadi tas ini kalau sudah semuanya siap dimasukkan ke dalam tasnya, kita harus meletakkan tas ini di tempat-tempat strategis yang kita tinggal membawanya, bisa di dekat pintu ataupun langsung dimasukkan ke dalam mobil. Sekarang kita lanjut untuk perlengkapan ibu. Jadi untuk ibunya jangan lupa untuk membawa baju ganti. Ini saya masih menyiapkan 2, nanti ditambah lagi mungkin 3. Yang pertama mungkin baju dengan kancing depan, karena nanti kan setelah melahirkan ibunya pasti akan skin to skin dengan adik bayinya. Jadi kalau kita memakai baju dengan kancing depan itu lebih memudahkan kita untuk skin to skin. Selanjutnya juga bawa baju pulang, jangan lupa, yang mudah untuk digunakan menyusui. Lalu ini ada gurita untuk ibu. Jadi nanti setelah melahirkan bisa langsung memakai gurita, atau jika ibu punya korset mungkin bisa langsung dibawa. Lalu di sini ada kain jari. Kalau kalian melahirkan di ibu bidan, kain jari ini pasti sangat dibutuhkan untuk proses persalinan nanti. Kalau nggak punya kain jari bisa menggunakan sarung. Jadi di sini saya punya jarik sebanyak 3, karena kurang 1 jadi saya membawa sarung juga, karena minimal harus membawa 4. Kemudian ini perlengkapan mandi dan juga handuknya ibu. Yang terakhir ini pembalut bersalin. Di sini saya menyiapkan yang merek Softtek Maternity karena ukurannya sangat panjang, jadi kalau digunakan saat kita tiduran nanti nggak takut darahnya sampai kemana-mana. Mungkin itu saja, dan juga jangan lupa menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, BPJS, atau asuransi yang harus selalu berada di dalam tas. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam tas yang lain jika tas yang untuk adik bayinya nggak muat. Kemudian jangan lupa untuk dokumen-dokumen penting. Itu saja yang harus dipersiapkan untuk persalinan nanti. Terima kasih. Mungkin jika ada kurang atau ada yang mau menambahkan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.